Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha menghidupkan makhluk di dunia ini. Dan Allah pula yang mentiadakan makhluk di dunia yang fana ini, yang disebut dengan meninggal dunia atau wafat. Jadi Allah pula yang mentiadakan makhluk di dunia yang fana ini, yang disebut dengan meninggal dunia atau wafat. Dan mengimani bahwa Allah lah yang mengatur qada dan qadar kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau sampai hari akhir. Sahabat di mana saja berada, tema atau judul pada pagi ini adalah merenungi pada setiap peristiwa. Sesungguhnya ucapan yang baik adalah sedekah. Senyum di muka saudara kita, memerintah pada yang ma'ruf dan melarang yang munkar adalah sedekah. Sesungguhnya menolong orang yang dianiaya, memuliakan anak-anak yatim, menghilangkan hal-hal yang menyakiti dari jalan yang dilalui oleh manusia adalah sedekah. Menjawab salam, mendoakan orang yang sedang sakit, dan bersama-sama merasakan kegembiraan dan kesedihan adalah sedekah. Sesungguhnya barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Begitulah kita menemukan bahwa sesungguhnya masyarakat adalah tempat yang baik, tempat yang layak untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya dan untuk melakukan amal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang artinya, sungguh mengagumkan kelakuan orang-orang mukmin. Seluruh laku orang mukmin baik semua. Dan hal itu tidak berlaku bagi siapapun kecuali orang mukmin. Jika mendapatkan kelapangan, ia bersyukur. Dan hal itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesempitan atau kesusahan, ia bersabar. Dan hal itu baik baginya. Kalau kita merenungi pada setiap peristiwa, maka jelaslah bahwa syukur dan sabar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di saat menjalani sebuah proses perjalanan kehidupan seorang manusia. Artinya, selama hayat masih dikandung badan, syukur dan sabar adalah cara-cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kenikmatan ataupun ujian. Syukur dan sabar adalah sarana untuk meningkatkan kualitas dan harga diri dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan syukur dan sabar akan terasa indah jika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktekkan syukur dan sabar, maka berbagai penyakit hati tidak akan hinggap dalam hati. Di antaranya penyakit hati adalah kikir. Artinya, di antara penyakit hati adalah kibir. Jadi di antara penyakit hati adalah kibir. Kibrun artinya takabur, sombong. Lawannya tawadu, artinya rendah hati. Kalau kita mau meneliti dan merenungi pada setiap peristiwa, tidak sedikit orang yang lupa daratan. Mereka merasa bahwa segala yang dimilikinya adalah hasil jerih payah usahanya sendiri. Apakah itu dalam wujud harta benda ataupun pangkat dan kedudukan. Hal itu dapat menimbulkan takabur, sehingga mereka lupa bahwa semua itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat di mana saja berada, orang yang sombong, kehidupannya diwarnai oleh beraneka ragam kemunkaran. Dan bahkan lebih fatal lagi, pernah terjadi seperti
Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga berani mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Sikap seperti itu timbul diakibatkan tumbuhnya kesombongan dalam diri Fir'aun, yang merasa memiliki kelebihan dari yang lain. Jadi ketika kita merenungi pada setiap peristiwa, maksudnya apabila kesombongan telah tumbuh pada manusia, niscaya akan menimbulkan berbagai kezaliman. Pendeknya, kesombongan itu merupakan cikal bakal tumbuhnya berbagai malapetaka yang pada akhirnya akan bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha palabi'sa maswal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 29. Demikian dulu yang dapat disampaikan daripada merenungi pada setiap peristiwa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.